Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Toha, penasihat kita, penasihat masjid dan madrasah As-Salam yang kita kasihi. Semoga beliau sentiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan begitu juga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus mengabdikan hidup kita sesuai dengan apa yang Allah rancang, yang Allah tetapkan. Dengan kehidupan kita ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Amin ya. Malam ini kita berada pada tarikh yang cantik, 5 hari bulan 2 bersamaan juga dengan 5 hari bulan Rejab ya. Bersamaan dengan 5 ya, 5 pada Februari dan juga pada bulan Rejab. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan yang salah satu bulan-bulan haram ya, bulan yang di antara 4 bulan-bulan haram, di mana pada bulan-bulan haram ini, bulan haram itu sekali lagi dimaklumkan atau diingatkan, bukan bulan hukumnya haram ya. Haram artinya di sini adalah mulia, terhormat ataupun dimuliakan ya. Dia bukan hukumnya haram. Bulan yang mulia di antara sekalian bulan, dan ini sudah jelas pada Al-Qur'an ditegaskan ada 4 bulan. 3 bulan itu berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Manakala 1 bulan yang agak jauh, yaitulah bulan Rajab, di mana pada bulan haram ini termasuklah bulan Rajab, di mana fadilahnya atau istimewanya adalah setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan ya, dilebihkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijamin. Berapa kelebihannya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan peluang, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ada 4 bulan untuk kita menebus kekurangan ya. Kekurangan banyak sekali dalam agama kita ini, agama Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang memang menyediakan seluas-luasnya untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan juga adalah bulan di mana dilipat gandakannya segala amal kebaikan, terlebih lagi dalam bulan ataupun dalam 1 malam itu yang disebut malam Lailatul Qadar ya, itu lagi ya, kebaikan itu amat sangat dilipat gandakan. Maka yakinlah pada bulan Rajab sebagai salah satu bulan-bulan yang haram ini juga dilipat gandakan segala amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat ulama juga menegaskan hukum yang seimbang, yaitu lawan daripada kebaikan ialah keburukan. Maka keburukan atau kejahatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram juga akan dilipat gandakan balasannya ya, hukumannya. Jadi kita di sini ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan, sama ada kita ingin meraih kebaikan dengan balasan yang dilipat gandakan,
ataupun kita mendekati keburukan, kejahatan yang juga dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kesadaran ini atau ingatan kita ini menjadi motivasi kita pada bulan Rajab, seperti yang sudah kita motivasikan juga, di mana bulan Rajab ini adalah satu persediaan untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan yang lebih kurang 2 bulan lagi insyaallah. Rasanya kita tidak perlulah memikirkan apa yang berlaku di sekitar kita ini ataupun dalam situasi Covid ini, ya, walaupun ramai sudah cakap-cakap ini, ya, case meningkat, jadi sudah membayangkan macam mana bulan Ramadan, ya, sudah mula posting dalam WhatsApp itu macam itulah, ya, berbagai-bagai andaian, penilaian, ya, adakah ini semua satu rancangan? Kenapa kalau menjelang Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, ya, begitulah seolah-olah peningkatan itu macam disengajakan. Sementara begitu menjelang perayaan kaum lain, ya, case mula menurun, ya, seolah-olah macam itu, ya. Ya, ini semuanya dari awal Covid pun sudah demikian, ya. Berbagai-bagai kajian ataupun kesimpulan yang dimainkan oleh kita semuanya, masing-masing punya penilaian. Namun pada saya kita fokus istiqomah sambil kita tidak melepaskan harapan, berdoa, tawakalna 'ala Allah, ya, bertawakal kepada Allah, ya. Semoga case ini juga menurun sehingga persekitarannya amat menyokong untuk kita beribadah nanti pada bulan Ramadan, dan tentunya juga kita ingin bergembira pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini insyaallah, ya. Maka malam ini kita teruskan sebagai satu ibadah yang mudah-mudahan Allah angkat amalan kita, ibadah kita jadi amalan yang lebih, ya, istimewa, yang Allah akan gantikan, ya, pahalanya insyaallah berlipat kali ganda untuk menjadi bekalan kita sama ada pada bulan ini dan juga dalam hidup kita ini insyaallah. Perkongsian hadis Sahih Muslim pada minggu lepas berkenan dengan tajuk wanita yang dibenarkan keluar rumah, ya, untuk kaum hawa, perempuan, ya, sama ada istri-istri kita, anak-anak remaja kita, ya, adik-adik perempuan kita. Ternyata ada kebenaran. Siapa kata Islam itu mengongkong wanita, Islam itu menzalimi wanita? Tidak sama sekali. Islamlah agama yang mengistimewakan wanita, ya. Islamlah yang mengidolakan wanita. Betapa tidak, dalam Al-Quran, kitab suci dalam dunia ini, yang mengiktiraf wanita itu adalah Islam. Al-Quran sempat, ya, mencantumkan nama surah, satu-satunya surah, yaitu surah An-Nisa, dan juga surah Maryam lah. Maryam itu nama khas kepada perempuan bernama Maryam, yaitu ibu kepada Isa, Nabi Isa alaihissalam, ya. Manakah surah An-Nisa yang artinya wanita? Mana ada dalam kitab yang lain, ya, dalam Bible adakah dalam tajuk ataupun apa namanya ayatnya woman apa dan sebagainya lah, ya. Al-Quran. Jadi salah besar kalau Islam dilabelkan sebagai agama yang menzalimi wanita. Justru Islam itu melindungi, menghormati wanita. Ada tuduhan dalam Islam, ada syariat menutup aurat, ya. Orang Barat, ideologi Barat mengatakan menutup aurat itu mengeksploitasi, ya. Sebab perhiasan wanita daripada aurat tubuh badannya itu adalah hak kepada wanita itu yang boleh ditunjukkan. Itu ideologi Barat. Aurat wanita itu, ya, yang tuan-tuan tahulah kan, menurut mereka tak perlu ditutup karena itu adalah keistimewaan mereka. Jauh sekali. Tetapi Islam mengarahkan aurat wanita ditutup. Sebenarnya ini secara rasional akal pun mudah.
Sesuatu yang ditutup berarti dia mahal. Sesuatu yang tertutup berarti dia dihormati. Ya, mereka sendiri pun yang berideologi barat ini, kalau disuruh memilih benda mana yang baik, yang terbuka atau tertutup, mereka akan memilih yang tertutup sebenarnya. Ya, inilah permainan ideologi manusia yang didorong oleh hawa nafsu ataupun kepentingan dunia semata-mata, karena justru mereka lah yang mengeksploitasi wanita, menggunakan tubuh badan wanita itu untuk keduniaan, untuk kemewahan, dan apalagi untuk mencari kekayaan, ya, mencari keuntungan dengan ya dijadikan mereka sebagai model, sebagai bintang iklan dan sebagainya. Jadi ini penegasan bahwa Islam ya amat melindungi, mengistimewakan kaum Hawa, ya, wanita ini. Maka dalam hadis sahih Muslim ini pun ada tajuk yang ternyata jelas, perempuan tidak hanya mesti dalam rumah. Siapa kata perempuan hanya di rumah saja? Orang bilang dalam adat Melayu itu, biarlah perempuan ini di rumah saja buat sambal belacan saja, dia bilang. Nggak payahlah keluar untuk berurusan. Biarlah di rumah menjadi istri saja kepada suaminya. Ya, ini pandangan yang salah. Jadi perempuan dibenarkan keluar rumah, tapi tentu ada syaratnya. Ya, karena perempuan itu kaum yang dilindungi, maka ketika keluar rumah tentu ada situasi yang lebih lagi untuk dilindungi kaum wanita ini ketika berada di luar. Baik, dalil yang jelas ya yang membenarkan wanita boleh keluar rumah ini adalah ya sudah sampaikan, yaitu berkaitan dengan istri baginda Nabi SAW sendiri yang bertubuh badan besar bernama Saudah, ya, di mana Saudah ini ataupun istri-istri yang lain sering keluar rumah selepas Isya dalam keadaan gelap. Ya, ini ceritanya cerita yang sesuai pada masa itu. Tujuan mereka keluar rumah itu ialah membuang air, qadha hajat, ya, qadha hajat, karena memang teknologinya masa itu qadha hajat itu memang di luar, ya, tapi di tempat yang dikhaskan dalam keadaan gelap, ya. Jadi ini ada kebenaran daripada baginda Nabi, tapi ada sahabat yang tidak selesa dengan keadaan ini, terutamanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tahulah ya gaya Umar Al-Khattab ini agak keras sedikit, nah, maka dia menegur istri Nabi ini, seperti Saudah pun ditegur. Kemudian Umar pun sempat bertemu Rasulullah SAW, meminta supaya istri-istrinya jangan keluar rumah, ya. Tapi Rasulullah SAW bahkan selepas turunnya wahyu menegaskan bahwa perempuan boleh keluar rumah ketika ada keperluan, Jadi kalau kita rujuk pada hadis yang berlaku ini atau peristiwa yang berlaku ini adalah memang untuk sesuatu yang disebut qadhul hajat, membuang air, ya. Namun tentunya hadis ini akhirnya dikembangkan pada zaman sekarang. Adakah hanya untuk qadhul hajat sajakah perempuan boleh keluar rumah, kan? Jadi boleh juga pendapat mengatakan itu adalah perumpamaan. Qadhul hajat adalah keperluan yang mendesak. Kan? Kita semua setuju kan? Orang mau buang air itu mendesak, bukan main mendesak. Tidak boleh tangguh. Nah, itu mendesak, ya. Berarti dia punya qiyas, dia punya perbandingan, keperluan lain-lain pun sekiranya dia mendesak, amat penting, maka dibolehkan, ya, dibolehkan. Tapi dengan syarat-syarat tertentulah yang kita perlu perhalusi mengikut kepada hukum hakam ataupun hadis-hadis yang lain yang mungkin tidak disebutkan di sini, ya, berkenaan dengan adab, terutamanya adab bagi seorang wanita lah. Jadi di sini sebelum saya berpindah ke tajuk lain, sebagai tambahan lah untuk berkongsi dahulu tentang syarat-syarat keluar rumah bagi para wanita ini, ya, bagi para wanita. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertamanya,
perlu adanya izin, ada kebenaran, adanya izin daripada wali lah kalau masih di bawah wali kan. Kalau dia istri tentunya suami lah, suami. Ada kebenaran. Kalau dia anak daripada bapak. Mungkin di situ yang tua bapak ibu ndak ada, mungkin ada abang ya, daripada abang lah ya. Dia mesti ada itu, ada izin. Jadi perempuan tidak boleh keluar rumah sekiranya tidak diketahui keberadaannya, maknanya tak ada izin, tak ada kebenaran. Sehingga walinya yang dalam rumah tidak tahu. Ini tentu tidak boleh ya. Walaupun keperluannya amat mendesak. Jadi mesti minta izin dahulu. Bahkan kita sudah juga dikongsikan dahulu sampai perempuan muslimah kalau hendak ke masjid pun, nah ini ke masjid kan ibadah, itu ke masjid itu satu keperluan yang penting ya, itu pun mesti minta izin. Dan dalam hal ini memang suami ataupun wali kepada wanita itu yang minta izin ke masjid hendaklah membenarkan ya, hendaklah membenarkan. Karena tujuannya jelas ke masjid kan, untuk beribadah kepada Allah dan untuk berjamaah ya, berjamaah dalam hal kebaikan ya. Namun tentunya lebih baik lagi kalau diiringi ya, bersama dengan mahramnya itu. Jadi syarat pertama itulah ya, adalah minta kebenaran daripada yang menguasainya ya, daripada suami, bapak dan lain sebagainya. Syarat yang kedua, dibenarkan keluar rumah ini juga adalah syaratnya untuk kebaikan. Nah, kebaikan itu keperluan yang penting itu maknanya kebaikan. Kalau keperluan yang tidak baik itu tidak penting. Nah, inilah berbeza dari zaman sekarang ini. Zaman sekarang Masya Allah perempuan dengan laki macam sama saja. Keluar merayau-rayau, keperluannya apa? Sama dengan laki itu, lepak-lepak. Itu tidak boleh ya. Kalau laki ada kebenarannya lagi, dibolehkan ya, keluar macam itu, tapi perempuan tak boleh. Untuk kebaikan seperti apa kebaikan ini? Pergi menuntut ilmu. Nah, inilah belajar. Ini dalilnya perempuan boleh belajar, pergi ke university kan. Mungkin dia ulang alik dari rumah setiap hari belajar, boleh ya. Kalau ada mahram lagi bagus, kalau tak ada mahram pun ya, yang penting dia punya pembawaannya itu ya. Nanti ada syarat yang lain ya, karena tujuannya untuk kebaikan. Apalagi kalau dia pergi masuk asrama ya, berpisah dengan keluarganya, tapi di asrama itu pun sudah ada peraturan kan. Perempuan dalam asrama wanita, asrama putri kan. Itu semua sudah ada penjaganya lah di sana tuh. Sampai untuk urusan haji umroh, tapi itu tertakluk kepada undang-undang dalam negara tertentu lah. Kalau untuk urusan yang keluar negara itu kan, saya dengar di Malaysia ini kalau di bawah 50 tahun mesti ada mahramnya. Tapi kalau sudah 50 tahun boleh tak ada mahram. Begitu lebih kurang lah ya. Jadi mesti tujuannya untuk kebaikan, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah ataupun silaturahim. Dan di sini juga pendapat mengatakan untuk berdagang, untuk berniaga pun boleh ya, atau bekerja. Nah, bekerja boleh. Ini pendapat yang temporary lah, sudah modern kan, dibenarkan. Jadi sekarang ini wanita sudah boleh bekerja, karena bekerja itu adalah kebaikan. Tapi bekerja yang baik lah. Kalau bekerja yang tidak baik berarti bukan untuk kebaikan. Mungkin tahulah apa bekerja yang tidak baik itu. Itulah syarat yang kedua ya. Seterusnya syarat yang ketiga, sekiranya perempuan ingin keluar rumah tidak bertabarruj. Apa ini tidak bertabarruj? Ini mungkin ini yang paling susah nih kaum wanita ini untuk memenuhi syarat yang ketiga ini, tapi dicobalah, diusahakan. Tidak bertabarruj maksudnya tidak bersolek, tidak berdandan, tidak memakai perhiasan-perhiasan yang menarik, yang melampau lah ya, yang melampau ya, sehingga mengundang syahwat kaum lelaki. Inilah dia punya poin ini, yang menyebabkan ada tarikan kepada syahwat lelaki ini. Jadi disinilah ukurannya.
walaupun sedikit solekan tapi mengundang syahwat, nah inilah ya, tidak dibenarkan dia keluar rumah. Selalunya wanita ini, maaflah, kebanyakan yang menjadi ciri ini kalau keluar, perfume dia tuh ya, wangian dia tuh. Mungkin solekannya biasa tapi wangiannya tuh banyak betul barangkali ya. Sehingga kalau sudah jalan pun sampai sudah 1 kilometer pun baunya masih tertinggal itu. Nah, ini yang perlu dipikirlah ya pada kaum wanita supaya tidak menjadi dosa. Dosa ya. Jadi diperhatikan supaya tidak bertabarruj ya. Karena ini akan mengundang syahwat lelaki, juga tidak memperlihatkan tubuhnya. Maknanya mesti menutup aurat lah, tidak memperlihatkan tubuh badannya. Nah, maksudnya syarat yang keempat lah, lebih spesifik lagi. 4, menutup aurat dan menjaga adab-adab Islam. Menutup aurat. Tapi jangan silap ya, menutup aurat ini mesti ada cara dia. Menutup aurat ketika keluar rumah merupakan kewajiban syar'i yang harus dipatuhi oleh setiap muslimah yang telah akil balik. Busana atau pakaian yang menjadi standar syar'i. Nah, ini ada dia punya kriteria. Macam manakah busana muslimah ini? Busana muslimah sekarang sudah senang ya dicari, dijual. Ada dia punya ketentuan yang sudah sesuai sebenarnya. Macam mana busana muslimah yang sesuai dengan syariat Islam? Pertamanya tidak ketat ya, hingga lekuk tubuh tidak terlihat. Jadi inilah sudah menjadi tren. Masalahnya sekarang ini kan aurat dengan fashion itu digabung ya. Aurat juga tapi fashion pun ditonjolkan. Jadi akhirnya ada tudung yang tidak menepati syariat, dia terlampau ketat. Ya, jangan heran sekarang ini ada tudung tapi lehernya boleh kita bayangkan kecil kah besar. Pasal tudung itu melilit-lilit saja. Nggak tahulah dibilang itulah fashion dia. Nah, ini hati-hati. Kalau yang ketat berarti dia masih menampakkan tubuh badan. Walaupun tidak menampakkan secara zahir tapi menampakkan secara lekuk itu, ya. Secara ukuran itu. Itulah ada istilahnya, kita ini kena tutup aurat bukan membungkus aurat. Nah, kalau membungkus itu kan ketat. Ya, macam kue itu dibungkus ketat. Kalau kue dibungkus tidak ketat, tidak jadilah kue itu. Ya kan? Kue pisang apa itu yang orang Bugis selalu buat tuh, Nagasari apa tuh kan yang main pisang. Dia mesti ketat, kue kocong mesti ketat. Tapi badan manusia jangan dikasih ketat. Nah, mesti ditutup saja. Ditutup maknanya kena ada longgar supaya tidak nampak garisan itu, garisan tubuh badan ya. Jadi ini syaratnya nih, tidak ketat. Yang pertama menutup seluruh tubuh lah ya, seluruh tubuh untuk aurat wanita ini. Tadi itu yang kedua apa itu? Yang tidak ketat itu. Yang pertama itu tutup seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ya, macam aurat ketika sholat lah wajah. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya peraturan menggunakan mask, jadi wajah pun sebagian ditutup dengan mask, kan? Lebih kurang menggunakan hijab juga, ya. Inilah hikmah daripada Covid bagi muslimah ini, menggunakan mask. Jadi wajah bolehlah sebenarnya terbuka dan juga kedua tapak tangan. Jika tetap mendatangkan fitnah, berpurdah lebih dituntut. Bukan berpindah, berpurdah. Jadi ini disesuaikan juga dengan keadaan tempat lah juga ya. Ini masalah begini nih, kadang-kadang boleh juga dirujuk kepada suasana adat ya. Ada adat orang tuh memang tidak menjadi perhatian lah ya. Ada di kampung tertentu tuh perempuan biasa lah kan, zaman-zaman 70-an pun di Malaysia, di Indonesia biasa kan, perempuan itu tudung pun pakai kain sarung saja kan, pakai kain samping, kain batik itu, tudung, rambutnya nampak. Itu tidak menjadi fitnah ya.
Tapi lama kelamaan sudah modern, memang akhirnya manusia berubah. Sekarang rambut jadi fitnah. Dulu rambut tidak jadi fitnah. Sekarang pula tambah maju, sudah pakai tudung bagus-bagus pun, pakai jilbab pun masih jadi fitnah juga. Orang masih nampak lagi dahi yang licin kah, yang menilai begitu. Kalau sampai kata begitulah perangai, terutamanya laki-lakinya itu, hukum boleh berubah. Akhirnya wanita boleh dihukumkan ataupun diwajibkan berpurdah. Masya Allah, ya. Kalau berpurdah maknanya apa? Muka pun tiada, itu mata saja yang boleh dibuka itu, ya. Ikut kepada keadaan, ya. Kalau keadaan di tempat itu memang begitulah fitnahnya berlaku, ya. Tapi insya Allah di tempat kita ini memadai, ya, memadai dengan menutup seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ada tempat tertentu tapak tangan lebih lagi sampai lengan. Lengan tak jadi fitnah, ya. Cuma memang itu kurang daripada peraturan aurat lah, ya. Jadi sebaiknya batas minimumnya adalah muka dan tapak tangan itu saja. Oke, seterusnya syarat yang ketiga untuk cara menutup aurat ini apabila keluar rumah. Ini apabila keluar rumah, kan. Kalau dalam rumah mungkin lain cerita. Yang ketiga, tidak tipis hingga warna kulit tidak terlihat. Tidak tipis supaya warna kulit tidak terlihat. Jadi apa guna menutup auratnya bagus, tidak ketat, ya, seluruh badannya ditutup, tapi bajunya pula nipis. Ada kan nipis, sehingga minta maaf lah. Ada tuh, ya. Bukan nampak tubuh badan, kadang nampak pakaian yang di dalam pun nampak. Nampak dia punya garisan itu. Ini pun tidak memenuhi syarat menutup aurat untuk keluar rumah, ya. Jadi tidak tipis kain. Pastikan kain itu tidak menampakkan warna kulit, ya, terutamanya warna kulit lah, ataupun juga warna apa yang mungkin dipakaikan di bagian dalam itu, ya. Ini perhatian kepada bukan hanya wanita lah, kepada bapak-bapak juga, ya, untuk membimbing, ya, istri dan anak-anak perempuan di rumah. Syarat yang ketiga lagi, keempat dalam menutup aurat ini adalah tidak menyerupai laki-laki, ya. Walaupun dia berbusana muslimah, tutup aurat, tetapi tidak menyerupai laki-laki. Macam mana nih maksudnya tidak menyerupai laki-laki? Mungkin pakaiannya lah, jenis pakaian itu. Terutamanya kalau pakai seluar, ya. Pakai seluar sebenarnya boleh saja, tapi seluar macam mana? Bezakan antara seluar laki-laki dan seluar wanita. Di kedai pun sudah beza itu, seluar laki sama seluar wanita. Tapi kadang-kadang ini yang remaja-remaja sekarang ini sengaja pula, kan, seluar laki-laki dipakai pula, sudahlah ketat dan menyerupai laki-laki, ya. Ini tidak dibenarkan, bahkan ini lebih tinggi lah dia punya dosa ini, ya, kalau wanita menyerupai laki-laki. Sekarang sudah mulai banyak, kan, rambut pun gunting, dicukur seperti laki-laki, ya. Tuh badannya pun kadang-kadang dia masih tetap tuh badan wanita lah, kecil, tapi dia kasih nampak dia punya otot-otot lah, apalah, ya, dia macam ingin jadi laki-laki. Yang kelima, syarat menutup auratnya adalah tidak berwarna terang sehingga menarik perhatian orang ramai, ya. Tidak berwarna terang. Ini pemilihan warna juga, ya. Walaupun ya lah wanita ini suka kepada corak dan warna, tapi hati-hati, ya, jangan warna yang menjolok sehingga menjadi perhatian. Itulah kalau di mana kebanyakan Timur Tengah, ya, sebenarnya Islam itu menggalakkannya warna yang gelap-gelap saja, ya, warna hitam, warna kelabu, begitu, ya. Tetapi zaman sekarang tidak, dia warna pink, warna purple, warna orange, kan? Nah itu hati-hati. Kalau dia mengundang perhatian yang tidak baik, inilah mengundang fitnah.
untuk para wanita sekiranya keluar rumah. Ini semuanya sekiranya keluar rumah. Kalau dalam rumah terpulang dialah mau pakai warna apa, warna merah kah, putih kah, oranye kah, ya itu terpulang. Ya, ini kalau keluar rumah hati-hati untuk pemilihan warna. Yang terakhir syarat atau adab berpakaian menutup aurat untuk wanita adalah dipakai bukan maksud mempamerkan dan tidak bergambar makhluk hidup. Ini soal niat untuk berpakaian itu bukan untuk mempamerkan. Jangan ada di hatinya mau pakai ini untuk kasih tunjuk kawan, ya, kasih nampak ini baju baru, fashion baru, ya, baru beli di Shopee. Kadang-kadang harganya pun ada lagi belum dicabut. Jangan ada tujuan macam itu. Dan pastikan baju itu tidak bergambar makhluk hidup. Ini soal gambar ini kan ada hukumnya tersendiri. Ya, sama ada gambar dengan kamera ataupun lukisan, tidak digalakkan yang merupakan makhluk hidup. Ya, jadi kalau gambar-gambar benda-benda itu boleh, Gunung Kinabalu kah, pokok kah, pokok makhluk hidup. Ya lah, pokok itu dianggapnya benda mati lah walaupun kategorinya hidup kan. Tapi gambar manusia, gambar hewan, itu tidak dibenarkan, ya, untuk muslimah lah di sini, ya. Sebab ini kita bercakap tentang aurat wanita. Jadi itulah ya beberapa peraturan. Walaupun ada kebenaran perempuan keluar rumah, tapi dengan persyaratan yang ketat juga. Itu semua tujuannya untuk melindungi kehormatan, keselamatan wanita orang Islam, ya. Jadi jangan salah paham mengenai persepsi orang lain, terutama ideologi barat. Itu kita janganlah kita ambil pedulilah, ya, sebab memang mereka itu mempunyai prinsip yang berbeza. Mereka anggap kebebasan wanita itu adalah sesuatu yang betul, ya, tapi kita justru dibatasi, ya. Kebebasan wanita itu dibatasi karena itulah nilai kemuliaan, kesucian seorang wanita. Jadi insyaallah beberapa menit lagi tinggal, tapi sempatlah untuk berpindah ke tajuk lain. Jadi ini sudah dapat difahami tentang tajuk wanita keluar rumah itu. Nah, sekarang ada sedikit yang boleh dikongsikan mengenai larangan berduaan. Ini berduaan ini menarik ini. Larangan berduaan atau mengunjungi orang yang bukan mahram. Ya, peringatan ya. Ini tentang perhubungan sosial ini, walaupun sudah sekarang ada kebenaran bersilaturahim kan, seolah-olah SOP ini sudah dilonggarkan, tapi hati-hati, kita perlu memikirkan dulu kemana kita mau pergi. Jangan sampai kita mengunjungi orang yang bukan mahram. Mari kita sama-sama simak hadisnya. Hadis pertama ini, An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla la yabitanna rajulun 'inda imra'atin sayyibin illa ayyakuna nakihan aw za mahramin. Maksudnya daripada Jabir, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa seorang laki-laki tidak boleh menginap tidur ataupun tinggal lah kan, tinggal bermalam lah. Nah, kalau di hospital menginap tuh mananya kena tahan, ya. Tidak boleh tinggal bermalam. Ini bermalam bah di rumah perempuan janda. Janda, ini yang sering berlaku nih. Ya betul, di sini hadisnya mengenai imro'atin sayyibin. Sayyibin itu janda. Kenapa disebut janda? Ini yang berlaku nih. Lelaki ini carinya janda saja untuk bermalam. Tapi bukan dari depan pintu tuh, dari belakang itu masuk itu barangkali, kan? Ataupun tunggu time yang sesuai lah. Ini dari zaman jahiliyah pun sudah berlaku. Jadi Nabi sudah berpesan begitu, ya. Jangan sampai ada lelaki menginap di rumah perempuan janda. Kenapa? Perempuan janda berarti bukan mahram, ya. Dikatakan janda itu berarti dia sudah tidak ada suami, dia sendiri, lalu dia konon mau menemaninya. Kasihan dibilang. Tapi Nabi berikan pilihan.
Islam bukan melarang saja, tapi Islam memberikan solution. Apa dia? Kecuali kata Nabi, dia menikahinya. Ya, dia menikahinya. Kalau mau dengan janda itu, janganlah tidur-tidur sana, walaupun dikatakan tidak buat apa-apa, hanya bermalam di situ, mungkin lain bilik, tidak boleh. Kalau mau nikahilah cepat. Ya, tunggu masa iddah lah. Kalau perempuan itu baru saja menjanda, tunggu masa iddah, kan? Tunggu masa yang tepat menikahinya. Bahkan memang dalam Islam melindungi janda itu satu amalan yang mulia. Dan itulah juga Rasulullah SAW, walaupun dituduh sebagai orang yang berkawin ramai kan oleh musuh-musuh Islam lah, tapi mereka kena faham ataupun kena rasa sadar bahwa Nabi melindungi para janda, terutamanya janda para syuhada, ya, sahabat-sahabat yang gugur di medan perang berjihad, lalu ya atas izin Allah, atas perintah Allah, Nabi melindungi sebagian itu, ya, dan mereka kebanyakannya sudah berumur. Itulah tanda Nabi mengorbankan ya dirinya untuk melindungi para wanita yang lemah ini. Jadi itulah syaratnya. Kalau mau ingin juga tinggal di rumah janda itu, nikahilah. Atau kalau tidak mau nikahi, pergi ke rumah itu dengan syarat ada mahram. Ada mahram kepada janda tadi itu. Nah, mungkin ada adik, ada abang, ya, ada bapak. Tapi bukan untuk tidur juga. Ya, kalau ada urusan melalui itu mahramnya itu, yang melalui walinya. Mungkin mau bincang-bincang atau mau urusan. Ya kita tahu, kadang-kadang ada urusan. Tapi kalau itu adalah perempuan janda, perempuan yang bukan mahram, sebenarnya ini bukan hanya janda sajalah. Kalau dia gadis pun, ya, kalau dia bukan mahramnya, maka tak boleh berada di rumah itu. Di rumah itu tidak boleh, apalagi sampai tidur bermalam. Melainkan dia menikahinya, ya, atau berurusan dengan mahramnya yang ada dalam rumah tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat difahami. Insyaallah kita akan teruskan ya pada minggu hadapan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan shalihan ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.